Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Selokti Pratama, salah satu mahasiswi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi Bahasa dan Sastra Arab. Nah, di dalam video ini mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu filologi, manuskrip, dan tentang naskah digital. Nah, oke, sebelum itu mungkin sebagian teman-teman ada yang bertanya nih, buku apa sih Sel yang bisa menjadi referensi atau acuan dalam belajar filologi? Nah, terdapat salah satu buku yang ditulis oleh Profesor Oman Fatur Rahman yang berjudul Filologi Indonesia, Teori dan Metode. Nah, ini bukunya. Nah, di dalam buku ini terdapat semua penjelasan, baik itu tentang filologi, apa itu filologi, dan tentang manuskrip juga, apa itu manuskrip, apa itu naskah kuno, tentang deskripsi naskah, dan juga tentang penyuntingan. Nah, di dalam buku ini juga terdapat contoh-contoh teman-teman. Maksudnya, misalnya di dalam penyuntingan itu ada peletakan sebuah tanda yang mungkin dibutuhkan di dalam penyuntingan. Nah, di sini disertakan juga contoh-contohnya dan juga mencakup semua informasi yang baik itu dari informasi yang umum hingga informasi yang secara detail, yang tentunya sangat membantu para pelajar filologi atau yang ingin belajar filologi dalam memperdalam atau menambah wawasan dalam ilmu filologi tentunya. Oke, selanjutnya berbicara tentang filologi. Nah, mungkin sebagian teman-teman ada yang tidak tahu apa sih itu filologi. Nah, filologi itu adalah merupakan sebuah alat dalam mengkaji maupun meneliti naskah kuno atau yang akrab disebut dengan manuskrip. Dan ternyata teman-teman, banyak sekali di lingkungan masyarakat kita itu terdapat manuskrip. Maksudnya manuskrip itu banyak terdapat di sekitar masyarakat kita. Akan tetapi banyak dari masyarakat itu yang menganggap bahwa manuskrip itu adalah hanya sebagai barang keramat. Dan memang karena asalnya dari zaman dahulu ya teman-teman, karena memang bentuknya yang sudah kuno dan segala macamnya, hingga mungkin manuskrip ini jarang untuk atau terbengkalai, jarang dilestarikan. Salah satu alasan kenapa manuskrip itu penting untuk dilestarikan adalah salah satunya manuskrip ini adalah sebuah identitas teman-teman. Kenapa saya bilang identitas? Karena manuskrip ini adalah warisan budaya Nusantara yang berisi tentang informasi penting, yang berisi pemikiran para tokoh terdahulu, yang mana tentunya naskah kuno ini dapat atau mampu memberi informasi mengenai berbagai aspek kehidupan masyarakat masa lampau yang sebelumnya tidak kita ketahui. Nah, karena bisa dibilang naskah itu adalah sebuah potret zaman yang menjelaskan berbagai hal tentang naskah itu. Nah, dengan demikian nilai sebuah naskah kuno dapat sangat amat penting dan strategis tentunya. Nah, seiring berkembangnya zaman teman-teman, mungkin bisa dibilang seiring berkembangnya teknologi seperti sekarang ini adanya, ternyata manuskrip itu sudah berevolusi juga, yang dari awalnya bentuknya kertas berubah menjadi bentuk digital. Nah, mungkin kalau menurut saya mendigitalisasikan naskah ini amat penting ya. Kenapa? Karena sama-sama kita tahu bahwa manuskrip itu adalah naskah kuno yang mungkin sudah atau yang berasal dari beberapa tahun lalu, beberapa tahun silam, sehingga mungkin kertasnya yang sudah tidak bagus, yang sudah dimakan rayap mungkin, atau yang tulisannya sudah tidak terbaca atau hilang dan lain sebagainya. Dan tentu mendigitalisasi ini pun sangat penting dilakukan untuk mempermudah kita dalam, terutama seorang filolog, karena mendigitalisasi ini pun
dapat memudahkan mereka dalam mengakses sebuah naskah dan apa ya, dengan buku-buku kuno lainnya. Nah, untuk itu saya akan menunjukkan kepada teman-teman terdapat beberapa situs yang bisa kita akses dalam melihat manuskrip. Tentunya ini gratis ya teman-teman. Nah, situs yang pertama itu ada yang namanya dreamsea.co. Nah, di Dreamsea ini teman-teman bisa mengakses manuskrip secara gratis, melihat manuskrip secara gratis, secara jelas, dan terdapat juga beberapa manuskrip yang berasal dari misalnya dari Makassar, dari Sulawesi, dari berbagai daerah, dan menggunakan beberapa bahasa daerah juga, tentunya menggunakan bahasa Sunda, bahasa Melayu, bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya EAP. Nah, EAP ini sudah ada sejak tahun 2004. Nah, program ini telah banyak membantu mendigitalisasikan lebih dari 11 juta gambar, 35.000 track suara. Nah, jenis arsip di dalam EAP ini adalah cetak langka, manuskrip, materi visual, dan rekaman audio. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, tersedia, dan tentunya EAP ini tersedia gratis ya teman-teman, tanpa berbayar, dan bisa teman-teman akses dimanapun, kapanpun, dan ya gratis. Nah, terdapat di sini terdapat juga lampiran survei penelitian yang bisa teman-teman baca dan akses secara gratis tentunya. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya Hastara. Nah, di antara semua situs, di antara ketiga situs ini, mungkin Hastara adalah salah satu situs yang saya suka. Kenapa? Karena Hastara ini laman situsnya menarik dan tersusun ya teman-teman. Dan setiap naskah kuno, buku-buku langka, peta, gambar, majalah, dan lain-lain itu sudah tersedia tempatnya masing-masing. Nah, tinggal diklik mana yang misalnya kita ingin mencari manuskrip, kita tinggal klik yang tempat manuskripnya, dan jika kita ingin melihat peta kuno, kita tinggal cari laman peta kunonya. Nah, dan untuk ya tinggal diklik gitu, dan tentunya ini juga bersifat gratis sehingga dapat memudahkan kita dalam melihat dan mengakses sebuah naskah kuno. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya teman-teman, bahwa digitalisasi ini adalah wujud atau cara kita dalam menyelamatkan naskah-naskah kuno. Nah, akan tetapi setelah adanya digitalisasi nih, banyak orang yang bahkan jarang meneliti manuskrip. Nah, kenapa demikian? Saya pun tidak tahu. Nah, makanya menurut saya perlu adanya kampanye dalam manuskrip. Nah, salah satunya nih teman-teman, terdapat channel itu yang namanya channel YouTube ya teman-teman, yang namanya itu Ngariksa Channel, yang dikelola langsung oleh Profesor Oman Fatur Rahman. Nah, di dalam channel itu sendiri terdapat banyak pembahasan tentang manuskrip. Nah, salah satu video yang menurut saya menarik di channel Ngariksa itu pada episode ke-76 ya teman-teman. Di situ berisi yang berjudul Ngariksa Pemikiran Pak Azra in Memoriam Sang Pemangku Ilmu. Nah, video ini berisi menunjukkan tentang percakapan antara Prof. Oman Fatur Rahman dan Dr. Azumardi Azra sendiri. Nah, ternyata teman-teman, Pak Azra sendiri menggunakan manuskrip dalam penelitiannya. Nah, walaupun
beliau ini bukanlah seorang filolog ya, tetapi beliau adalah sejarawan Indonesia, tetapi menggunakan manuskrip di dalam penelitiannya. Dan almarhum Pak Azra sendiri banyak menemukan aspek sejarah sosial dari sebuah manuskrip atau dari naskah yang bukan sekedar pandangan maupun sekedar konsep. Nah, selanjutnya Pak Azra juga mengkaji ulama dari sudut pandang sejarah sosial intelektual. Sejarah sosial itu melihat dari karya keilmuannya, mobilitas ulama, siapa melihat contohnya misalkan siapa muridnya serta gurunya. Nah, itu bisa tergambar di dalam manuskrip, sehingga Pak Azra sendiri menggunakan manuskrip sebagai penelitiannya walaupun beliau bukan seorang filolog. Nah, di dalam video tersebut Pak Azra mengungkapkan bahwa naskah itu adalah sebuah karya intelektual yang mana di tangan penyalin sebuah naskah bisa ditambah maupun bisa dikurangi, ya, karena memang sebuah naskah itu sudah ada yang sudah melewati fase penyuntingan ya teman-teman. Nah, bahkan dan karena bisa saja setiap filolog itu bisa menambahkan atau mengurangi sebuah naskah. Nah, oleh karena itu seorang filolog pun harus mengkaji naskah itu dari awal, atau bisa dibilang dari naskah pertamanya yang harus menjadi rujukan utama. Nah, ya, sehingga seorang filolog harus mengkaji naskah hingga ke naskah aslinya. Nah, tentunya di dalam percakapan tersebut terlihat bahwa banyak ilmu yang bisa kita ambil. Ya, tentunya dari orang hebat ya teman-teman, dari sejarawan Indonesia. Tentunya banyak ilmu yang bisa kita ambil, bahwa manuskrip ini tidak hanya bisa digunakan oleh seorang filolog saja. Dan manuskrip ini bukan hanya sekedar tulisan tangan, tapi bisa dipakai untuk siapa saja dan untuk ilmu apa saja. Nah, bahkan tidak terkecuali juga sejarawan Indonesia yang tentunya manuskrip itu berisi tentang tokoh-tokoh, menceritakan sejarah para tokoh dan lain-lain. Nah, dan selama penelitiannya mungkin Pak Azra juga menemukan beberapa naskah yang berisi mitos, legenda dan lain-lainnya. Tetapi beliau menyampaikan bahwa jangan diambil legendanya atau jangan diambil mitosnya, tapi ambillah pesan yang ada di dalam sebuah naskah tersebut. Nah, ini Masya Allah sekali. Dan banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil di dalam video tersebut ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mengaksesnya di YouTube, di channel Ngariksa, ada di episode ke-76. Nah, oke, mungkin sekian dari penjelasan dari saya teman-teman. Mungkin sangat amat banyak kekurangan. Mungkin ya itu sekilas tentang filologi, tentang manuskrip dan tentang naskah digital. Nah, saya akhiri dengan asik-klasik, menatap masa depan, merawat masa silam, dan salam Ngariksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.